Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kukusan, Beji Depok. Untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, baik sahabat-sahabat di luar negeri sana maupun seluruh entero Indonesia. Di sini saya pribadi yang punya channel Ayah Sadam mengudara kembali untuk Anda seperti biasanya dengan acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Saya akan membacakan salah satu atensi dari saudara kita, yaitu saudara Farhan yang ada di kota Bekasi. Beliau menyampaikan adanya minta dijelaskan adanya ketajaman mata hati dan indera keenam merupakan karomah, cerminan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menjawab pertanyaan saudara Farhan yang ada di kota Bekasi, saya akan menyampaikan, karena ini masih hangat-hangatnya hari Idul Fitri, saya pribadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa siyamakum. Id mubarak lakum wa li'ai al-lalakum. Litanzil alaikum barakah Allah fi id al-fitri khada. Kul amwa antum bi khair id mubarak. Ma'akul al-hub al-barakah wal salam fi khada al-yawm al-majid id fitri syahid. Semoga Allah menerima kita dan Anda semua, puasa kita, puasa Anda semuanya, termasuk semoga Idul Fitri memberikan keberkahan sebagaimana bagimu dan untuk keluargamu, untuk kita semua, dan semoga Allah melimpahkan kepadamu di Idul Fitri ini. Semoga Anda tetap bisa merayakan Idul Fitri setiap tahunnya. Semua cinta, ya, dengan semua cinta, berkah dan kedamaian di hari penuh kedamaian. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Apabila selama ini saya membawakan acara di channel Ayah Sadam dengan tanya jawab seputar dunia lain edisi religi, ada kelepatan baik sengaja tanpa sengaja, sekali lagi saya pribadi mohon maaf seluas-luasnya. Keikhlasan Anda semuanya. Begitu pula untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media yang selalu aktif mengikuti acara di mana adanya channel Ayah Sadam. Semoga Anda semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk untuk saudara Farhan yang telah menyampaikan atensinya yang minta dijelaskan dengan mengenai ketajaman mata hati dan indera keenam merupakan karomah, yaitu mencerminkan takwa kepada Allah. Terima kasih untuk saudara Farhan. Pertanyaan Anda bagus sekali ya. Ini kebetulan sawalannya, karena kita sudah 1 bulan penuh berserah diri kepada Allah hingga sampai kita melalui malam Lailatul Qadar. Insyaallah apa yang menjadi hajatnya, apa yang kita jalankan baik puasa, tarawih dan termasuk kewajiban-kewajiban yang lain, Allah menerimanya dan hati kita menjadi bersih suci lagi seperti bayi baru lahir. Karena dengan adanya malam Idul Fitri kita menyerahkan zakat fitrah, ya, disitulah salah satu wujud untuk kembali lagi
supaya kita tetap bersih seperti bayi baru lahir. Mari kita sama-sama mengkaji sesuai dengan pertanyaan saudara Farhan yang ada di Kota Bekasi, yaitu tentang mengenai ketajaman mata hati dan indera keenam merupakan karomah, cerminan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketajaman mata hati, indera keenam merupakan karomah. Seorang tidak bisa mudah mendapatkan karomah jika Allah tidak menghendaki. Karomah itu datangnya dari pemberian Allah. Kemurahan Allah itu dapat dicapai apabila sang hamba bertakwa kepadanya. Takwa akan dapat dilakukan dengan baik dan terarah apabila seseorang memiliki ilmunya. Adapun ilmunya adalah memahami apa makna takwa dan sejauh mana amalan adalah memahami tentang masalah amalan yang harus dikerjakan. Takwa mempunyai makna yaitu patuh atau taat. Seseorang yang bertakwa secara ikhlas itu memenuhi atau mentaati setiap aturan dari Tuhannya. Takwa berkaitan erat dengan riyadhah, Seseorang yang berniat menempuh jalan sufi secara bersungguh-sungguh dan mempertajam mata batinnya, menurut Syekh Nas Abasi, seorang ulama sufi terkenal mendefinisikan bahwa takwa menurutnya adalah seorang hamba yang tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali takut yang dimaksudkan oleh Nas bukanlah seperti seseorang yang takut terhadap binatang buas. Takut terhadap binatang buas memiliki kecenderungan untuk menjauhi atau menghindari. Namun takut dalam kaitannya takwa justru seseorang semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Sahal berpendapat bahwa takwa itu adalah meninggalkan perbuatan dosa. Katanya, barang siapa yang menginginkan agar takwanya benar, maka dia harus meninggalkan semua perbuatan dosa. Nas Abasi menandaskan, barang siapa yang selalu bertakwa, maka dia merasa tidak keberatan meninggalkan duniawi, sebagaimana firman Allah, walad darul akhirah khairul ladzina yattaquna afala taqilun. Kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Apakah kamu sekalian tidak berpikir? Ini menurut penjelasan surat Al-An'am ayat 32. Al-Wasiti mengatakan yang dimaksud takwa adalah orang yang selalu memelihara kepatuhannya. Sebagian ulama sufi berpendapat orang yang mampu mewujudkan ketaatannya, maka Allah akan memudahkan hatinya untuk berpaling dari kemewahan duniawi. Sementara itu, Abu Bakar Muhammad Al-Luzabari berkata, yang dimaksud takwa adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menjauhkan diri dari Allah SWT. Zun Nun al-Misri
Yang dimaksud orang bertakwa adalah orang yang tidak mengotori jiwa, lahir, dan batin dengan interaksi sosial. Dalam kondisi demikian, orang itu akan mengadakan kontak dengan Allah dan dapat berinteraksi secara sosial. Ya. Menurut Ibnu Athaillah, bahwa takwa itu dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu takwa lahir dan takwa batin. Takwa lahir adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang. Sedangkan takwa batin ialah niat dan ikhlas, ya. Adapun hadis berpendapat, maksud saya adapun Hafiz berpendapat bahwa harus ditanamkan pada perbuatan yang halal murni, bukan pada yang lain. Sementara Abul Husain Al-Zunjani berkata, barang siapa yang mempunyai modal takwa, maka berbagai ungkapan sifat buruk akan tertolak. Orang yang bertakwa adalah orang yang taat atau penuh atau patuh, di mana saja dan kapan saja akan mengabdi. Jika Allah melarang sesuatu, maka dengan hati ikhlas ia meninggalkannya. Dengan hati gembira ia akan menjauhinya. Sejustru hatinya akan bersedih apabila dia terlanjur melakukan larangan Allah. Orang yang bertakwa tentu taat menjalankan perintahnya. Ketaatan dalam melaksanakan perintah merupakan suatu kesenangan dan kegembiraan. Ia selalu rindu untuk menunaikan perintahnya. Perbuatan baik merupakan perintah Allah, maka orang yang bertakwa selalu rindu dan cenderung ingin senantiasa berbuat baik. Ulama-ulama sufi zaman dahulu sangat berhati-hati terhadap larangan Allah, sangat berhati-hati juga menjaga dirinya dari perbuatan buruk, seperti halnya dengan dialami oleh Ibnu Syirin. Diceritakan suatu ketika Ibnu Syirin membeli minyak samin beberapa kilogram. Namun seorang pemuda mengeluarkan tikus dari timbangan itu. Ibnu Syirin heran. Ia bertanya, dari manakah engkau mengeluarkan binatang itu? Pemuda tersebut hanya menjawab tidak tahu. Saking hati-hatinya, hasil timbangan minyak samin itu tidak beres. Khawatir terkena subhat, maka Ibnu Syirin menumpahkan minyak samin ke tanah. Hal yang sama dialami pula oleh Abu Yazid. Ia pernah membeli minyak wangi di kota Hamzat, ya, di kota Hamzat. Abu Yazid mendapat kelebihan dari minyak yang dibelinya. Ketika ia pulang ke kota Bustam, yaitu sebuah kota di Khurasan yang terletak pada gugusan lereng pegunungan datar, dia memelihara semut di dalam minyak wangi itu. Setelah itu ia kembali ke Hamzan dan meletakkan 2 semut itu ke tempat penjualnya. Demikian hati-hatinya menjaga diri agar tidak terkena dosa, walaupun dosa itu samar. Para ulama sufi selalu berperilaku baik. Mereka tidak ingin merugikan orang lain, bahkan tumbuhan atau binatang sekalipun. Demikian diceritakan bahwa suatu ketika, yaitu Yazid maksudnya, mencuci pakaiannya. Ketika itu ia bersama salah seorang temannya berkata, pakaian basah itu kita jemur saja dengan menarik tali di dinding dekat pohon anggur itu. Mendengar niat temannya itu, Yazid berkata, jangan kau meletakkan pasak di atas dinding orang lain.
Temannya bertanya lagi, apakah di atas dinding orang lain? Apakah harus jika jemur di atas rumput? Jawab Yazid, jangan rumput, ia makanan binatang. Kita tidak boleh menutupnya. Temannya putus asa, lalu bertanya, lalu dijemur di mana? Yazid membalikkan badannya dan membongkok. Ia menunjukkan punggungnya dan menghadapkannya ke matahari. Jemurlah pakaian itu di punggungku. Lantas pernah juga Yazid memasuki sebuah perkampungan. Sebagaimana tradisi di zamannya, setiap lelaki dewasa membawa tongkat dan suatu tempat diistirahatkan. Ia menancapkan tongkatnya di atas tanah dekat tongkat orang lain. Namun tongkat orang lain tersentuh dan jatuh ke tanah. Pemiliknya memungut dan pergi. Yazid lalu mencari rumah pemilik tongkat dan meminta maaf. Hal-hal yang demikian oleh orang awam dianggap sepele, namun penting bagi orang-orang hawas, orang-orang yang telah mematuhi jalan ma'rifat. Demikianlah untuk saudaraku, para hal yang ada di Kota Bekasi, mudah-mudahan jelas